Good listeners, masih di 92,9 FM Mix Radio. Nah, di pagi hari menjelang siang hari ini tentunya tepat di pukul 10 di pagi hari menjelang siang hari ini, tepatnya di hari Selasa 21 November 2023. Tentunya seperti yang sudah Rafa informasikan sebelumnya, bahwa di pagi hari menjelang siang hari ini tentunya kita akan mengadakan sesuatu yang spesial, perbincangan yang spesial bersama PT PLN Indonesia ya. Tentunya udah ada akang-akang, udah ada teteh-teteh yang sudah hadir di studionya kita dari PLN Indonesia. Nah, selain itu nih good listeners, tentunya di pagi hari ini kita akan membahas mengenai amankan listrik di musim hujan. Nah, untuk Anda good listeners, sekali lagi Rafa ingatkan, untuk Anda yang ingin bertanya seputar tema yang sudah Rafa sebutkan tadi, Anda bisa langsung aja hubungi kita via WhatsApp interaktif di 085 161 280 929. Sekali lagi nih, takutnya kelewat atau takutnya pengen nanya, aduh tapi nomor WhatsAppnya lupa ya, langsung aja nih bertanya sebanyak-banyaknya ya. Mumpung ada akang-akang teteh-teteh narasumber dari PLN nih, langsung aja di 085 161 280 929. Dan selain itu, untuk Anda good listeners yang berada di luar wilayah jangkauan Mix Radio, untuk Anda yang sedang berada di luar wilayah kota Cimahi, di luar wilayah kota Bandung, Anda bisa langsung aja dengerin kita via streaming. Linknya di s.id/Mix Radio Cimahi, atau Anda juga bisa langsung download aplikasi streamingnya kita di Play Store. Ada nama aplikasinya Mix Radio Cimahi ya. Nah, selain itu good listener, tentunya untuk melengkapi perbincangan kita di pagi hari menjelang siang hari ini, tentunya gak afdol dong ya kalau misalnya kita nggak ngehadirin narasumber akang-akang teteh-teteh dari PLN Indonesia. Dan untuk sesi pertama kali ini sudah ada narasumbernya kita dari PLN Indonesia. Yang pertama ada Kang Demi Pratomo sebagai tim leader K3L dan KAM ULP Prima Cibabat. Selamat pagi Kang Demi. Selamat pagi Teh. Aduh, ini Kang Demi kita udah bertemu kesekian kalinya ya. Betul. Gimana nih Kang Demi, tadi di perjalanan lancar? Lancar sekali, iya, kebetulan Prima Cibabat ini kan deket ya. Iya, siap, tetanggaan ya. Nah, untuk selanjutnya ada Kang Hoirul Anam sebagai tim leader K3L dan KAM ULP Cimahi Selatan. Selamat pagi Kang Anam. Selamat pagi menjelang siang Teh Rafa. Iya, siap. Gimana Kang Anam tadi di perjalanan lancar? Alhamdulillah lancar, cuman di Cimindi biasa ada kereta lewat. Oh iya, jadi harus nunggu ya. Dan juga nanti untuk di sesi selanjutnya ada Kang Adeng Ganda sebagai tim leader K3L dan KAM ULP Cimahi Kota. Kemudian ada juga Teh Putri Nur Zaidar ya sebagai tim leader K3L dan KAM UP3 Cimahi. Nah, di pagi menjelang siang hari ini nih good listeners, langsung aja kali ya kalau kita ngobrolin nih soal tema yang tadi, amankan listrik di musim hujan ya. Kalau kita ngobrolin soal musim hujan nih Kang, karena beberapa wilayah di Provinsi Jawa Barat termasuk di Cimahi sendiri ya, ini sudah mulai memasuki musim penghujan. Biasanya nih untuk daerah Cihanjuang, Cibabat sendiri kalau hujan tuh biasanya datangnya dari jam 1 sampai jam 3 ya Kang ya. Betul. Ya, rata-rata siang ke sore ya. Dari jam 1 sampai jam 3, terus jam 3 ke jam 4 berhenti. Nah, nanti dari jam 4 sampai malam itu hujan lagi biasanya gitu ya. Nah, untuk ini biasanya kalau misalnya hujan datang, yang perlu kita waspadain itu kan atap rumah bocor ya Kang ya, atau misalnya bahkan banjir. Ini hal yang harus diantisipasi oleh good listeners, oleh masyarakat tentunya. Dan apalagi nih kalau misalnya dekat dengan berbagai pelaratan listrik. Nah, jadi good listeners, agar kelistrikan di sekitar kita selalu aman, tentunya berbagai peralatan kelistrikan seperti misalnya instalasi listrik dalam rumah atau alat-alat elektronik lainnya, ini tentunya perlu kita perhatikan ya sebagai pengguna listrik yang namanya. Nah, kali ini tentunya kita akan membahas bersama-sama dan tentunya kita akan mengupas tuntas bersama akang-akang dari PLN Indonesia yang sudah siap menjawab ya. Nah, sekarang di sini di studio sudah ada Kang Demi dan juga Kang Anam ya. Nah, kalau kita bahas dari hal yang paling umum dulu ya, untuk membuka knowledge good listeners mungkin ya. Kalau misalnya lagi pagi-pagi gini, rata-rata ya Kang ya, ibu rumah tangga ini lagi enjoy melakukan aktivitasnya ya.
nyetrika atau Masak. cuci baju, masak. Nah, kadang tiba-tiba nih kalau lagi enjoy lagi enak-enaknya nyetrika, cuci baju, biasanya listrik kadang tiba-tiba padam. Nah, untuk penyebab listrik padam ini karena hal apa aja sih biasanya? Boleh dijelaskan? Oke, jadi penyebab listrik ini bisa kita kategorikan menjadi dua bagian ya. Yang pertama ya terencana, yang kedua tidak terencana. Jadi yang pertama ini kalau terencana adalah pemeliharaan biasanya yang kita lakukan. Artinya padam itu kita kendalikan. Artinya memang ada pekerjaan dari PLN. Yang kedua ini tidak terencana. Nah ini tidak terencana ini tidak bisa dikategorikan sebagai apa ya? Artinya bisa saja kapan saja bisa terjadi dan waktunya pun tidak dapat kita prediksi gitu. Nah ini penyebabnya lebih ke eksternal ya. Sebagai contoh karena sekarang lagi mulai musim hujan nih ya, hujan angin, petir itu bisa menjadi penyebab banjir gitu. Ataukah mungkin karena ada mungkin anak-anak yang main layangan mengenai jaringan listrik itu juga bisa jadi penyebab gitu. Untuk yang lainnya mungkin sebagai ada pohon terkena jaringan listrik karena ada angin mungkin juga bisa jadi, atau faktor antena juga bisa, antena kena angin bisa kena jaringan listrik itu menyebabkan padam juga bisa, atau mungkin ada binatang juga bisa. Nah, binatang yang naik ke jaringan listrik pun bisa jadi penyebab, atau mungkin ada kegiatan penggalian yang mengenai ke jaringan listrik yang bawah tanah, ini juga bisa jadi penyebab listrik itu padam gitu. Nah, jadi itu dia ya good listeners ya. Seperti yang sudah tadi Kang Demi katakan ya, mungkin takutnya ada good listeners yang kelewat atau yang belum denger ya. Jadi untuk penyebab listrik padam ini ada dua ya Kang ya. Tadi yang pertama ada terencana dan juga tidak terencana. Betul. Nah, jadi kalau yang terencana itu kan di mana ada kegiatan pemeliharaan aset PLN ya, biar pelanggan tuh untuk kualitasnya tuh kualitas untuk pelanggan tetap terjaga ya. Dan itu selalu diberitahukan atau diberikan informasi dahulu. Oh iya. Nah, baik bisa melalui ke medsos atau bersurat. Seperti itu. Nah itu dia good listeners. Jadi untuk Anda nih yang lagi enjoy-enjoynya nih ngerjain pekerjaan rumah tangga dengan seputar kelistrikan, tentunya good listeners kalau misalnya listriknya tiba-tiba padam, jangan langsung marah-marah dulu ya. Langsung aja cek aja dulu di Instagramnya PLN. Betul, ya, di PLN _Cimahi bisa dicek tuh. Kira-kira ada nggak sih itu apa misalnya jadwal pemadaman dan juga lain-lainnya. Nah kalau untuk durasinya sendiri berapa jam sih biasanya kalau untuk pemeliharaan? Terencana ya. Rata-rata sekitar 3 jam mungkin ya. Sekitar rata-rata 3 jam itu selalu di hari kerja. Di hari kerja rata-rata dari mulai jam 9 rentang waktu sampai pukul 15 tergantung untuk kita mulainya jam berapa gitu. Jadi kalau pas weekend tuh jarang ya? Nggak pernah tentu weekend. Nggak pernah ya? Kecuali mungkin urgent ya. Iya. Pekerjaannya artinya mungkin pekerjaannya jadi kami temukan ada hasil dari inspeksi biasanya dan itu harus dikerjakan karena kalau tidak bisa membahayakan. Sifatnya lebih urgent itu mungkin bisa dilakukan dan itu kapan saja juga bisa dilakukan. Kalau sifatnya kembali lagi urgent. Oh iya, jadi nah itu good listeners. Nah ada juga yang tidak terencana nih yang tadi kata Betul. Kang Dewi bilang karena layang-layang yang pakai kawat yang terus sangkut di jaringan listrik ya. Nah biasanya tapi kalau musim hujan jarang ada layang-layang ya Kang? Lebih relatif sedikit ya. Yang ada tapi sedikit relatif ya. sedikit gitu. Ya kalau kadang suka ada juga hewan liar ya. Burung, tupai gitu. Bisa burung ataupun mungkin yang hewan melata pun bisa naik ke atas. Nah itu dia good listeners. Nah untuk selanjutnya nih, kadang kita mengenal yang namanya jarak bebas sentuhan pohon atau peralatan lain terhadap jaringan distribusi ya. Nah mungkin untuk hal ini bisa dijelaskan gangguan apa aja sih yang paling banyak terjadi? Boleh mangga dijelaskan. Terkait jarak aman radiata ya. Jadi di kami itu ada namanya ROW atau right of way, itu adalah jarak bebas yang aman dari sentuhan jaringan listrik yang terutama yang di tiang yang tinggi itu yang digayat sejajar itu. Jadi kita setiap hari juga ada tim khusus ya yang kerjanya itu dalam membersihkan pohon-pohon yang dekat dengan jaringan SUTM. Kita tiap hari patroli untuk pemangkasan pohon. Apalagi sekarang di musim hujan ya, mungkin sekarang jarang yang main-main layangan. Jadinya kita fokusnya ke yang pohon-pohon karena memang
kadang ada angin besar akhir-akhir ini, ada yang tumbang juga. Jadi kita mengantisipasi adanya pohon atau pohon atau ranting yang menyentuh ke jaringan SUTM. Sesuai dengan Peraturan Menteri SDM yang nomor 18 tahun 2015 terkait right of way atau ROW itu adalah ruang aman atau ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling jaringan SUTT tegangan tinggi ataupun SUTM tegangan menengah. Jadi mengapa terjadi gangguan jaringan itu? Karena pohon adalah pertama, pohon itu mampu mengalirkan arus dari tegangan listrik yang di kabel ke dalam tanah. Jadi ketika ada sentuhan itu nanti akan ada peralatan kerja dari kami yang memproteksi akan terbuka. Itulah yang mengapa terjadinya pemadaman di area yang terkena gangguan pohon. Kemudian juga jarak aman, mungkinnya safety distance di sekitar kita sekalian diketahui juga oleh teman-teman khusus standar mungkin ya, terhadap permukaan jalan raya terhadap jaringan SUTM itu sekitar 6 meter. Kemudian terkait permukaan jalan lingkungan itu 5 meter. Kemudian balkon rumah atau yang punya lantai 2 yang dekat-dekat dengan tiang mungkin ya, itu jarak amannya menurut kami di sekitar 2,5 meter. Kemudian terkait seperti papan reklame ataupun menara tower itu 2,5 juga, dan atap rumah yang gentengnya itu lebih baik lebih dari 1 meter. Itu mungkin rapat terkait jarak aman. Nah, itu dia good listeners yang sudah dijelaskan oleh Kang Anam ya. Tadi Kang Anam tuh bilang ada SUTT, SUTM dan ya. SUTT. Nah, itu ya. Perbedaannya apa sih, Kang? Baik, ada 3 saluran ya di kami di PLN itu. Yang pertama adalah SUTM, itu adalah tegangannya 20.000 volt. Itu seperti yang di pinggir jalan yang ada tiang dan kabelnya 3. Itu namanya SUTM, tegangan menengah, tegangannya 20 volt. Kalau SUTT itu tegangannya 150 kV atau 150.000 dengan sistem tiangnya seperti menara. Jadi yang tiangnya seperti menara dan jauh-jauh itu namanya SUTT. Kemudian kalau SUTET itu lebih tinggi lagi. Dia di 500.000 volt dan dia tingginya sampai 80 meter. Jadi biasanya membentang di dekat dengan persawahan dan di perbukitan. Kalau di dalam kota jarang seperti itu. Nah, itu dia ya good listeners perbedaan yang tadi nih. Terus tadi kata Kang Anam bilang nih, kalau misalnya kan sekarang lagi hujan tuh jarang ada yang main layangan. Jadi fokusnya tuh ke ke pohon ya. Ke pohon, betul. Untuk pembersihan pohonnya. Untuk ini tuh PLN punya tim khusus sendiri ya. Namanya tuh tim tim ROW atau tim pemeliharaan dari bukan tim Intel ya kan? Kita nggak perlu tim ROW. Semuanya kelihatan di jalan bisa ke dalam-dalam. Iya, jadi Grisinus ada yang namanya tim ROW nih. Jadi tim ROW ini bertugas setiap hari. Nah, kalau untuk penugasan setiap harinya itu memang disebar ke beberapa titik tertentu atau gimana nih? Kalau di kami kita ada jadwal khusus ya Teh. Jadi mungkin di hari ini ke arah mana, hari ke arah mana. Jadi memang ada jadwal tertentunya. Tapi kalau memang ada laporan yang memang urgent ya, mungkin dari masyarakat juga menemukan pohon nih dekat dengan jaringan, bisa dilaporkan ke kami juga biar segera dieksekusi. Oh, itu dia good listeners. Nah, terus tadi juga nih Kang Anam juga bilang nih, kalau misalnya teknologi peralatan pada sistem kelistrikan ini kerjanya tuh otomatis ya. Kalau misalnya ada pohon yang nyentuh kawat jaringan listrik dan membahayakan, itu biasanya langsung terputus ya aliran listriknya. Ya, betul. Jadi di kami ada namanya sistem proteksi ya. Jadi apapun itu ada gangguan, baik kena pohon atau kabelnya putus atau kena petir mungkin pas badai hujan, itu nanti otomatis akan membuka sendiri. Jadi berkayak saluran air gitu ya. Nanti ada yang membuka di depan. Jadi nanti yang area terkena gangguan akan dilokalisir. Jadi akan padam. Nah, itu dia good listeners, penjelasan dari Kang Dembi dan juga Kang Anam ya. Dan juga good listeners nih, untuk Anda yang ingin bertanya, ada juga yang udah nitip pertanyaan dari jauh-jauh hari nih Kang di 085161280929. Ini udah ada satu pertanyaan yang masuk, ada dari Ibu Sari nih katanya. Katanya kalau untuk info pemadaman ada di Instagram PLN Cimahi katanya. Perasaan saya udah follow, cina kok kemarin akunnya nggak ada, kemana ya? Nggak mungkin dong kalau misalnya Instagram saya diblok.
gitu katanya. Ini udah overthinking nih Bu Sari, katanya takut diblok sama. Jadi itu kenapa? Oke. Untuk kebetulan untuk medsos kami dari OP3 Cimahi sedang dilakukan perbaikan untuk akunnya. Nah, jadi mungkin mohon nanti untuk beberapa waktu ke depan sudah bisa, semoga bisa pulih kembali. Iya. Nah, itu Bu Sari. Jadi jangan overthinking dulu ya. Enggak ngeblok, enggak mungkin dong. PLN ngeblok pelanggan tercintanya. Jadi selalu welcome. iya, jadi Bu Sari tenang aja. Ini Instagram PLN_Cimahi sedang dalam masa pemulihan ya. Semoga Betul. segera pulih tentunya. Bisa juga dari Instagram untuk dari ULP Cimahi Kota kalau wilayah Cimahi ada. iya, Betul, iya. di setiap ULP kami juga ada Instagramnya. Mangga bisa dicari. Cimahi Kota, Cimahi Selatan atau Prima Cibabat juga ada. Oke, siap. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Kang Tommy nih di Melong ya. Apakah ada akun Instagram alternatif lain katanya untuk melihat info pemadaman listrik untuk wilayah Cimahi Selatan gitu katanya. Ya, baik Kang Tommy, mungkin ya yang di Melong, untuk di Cimahi Selatan juga kita punya akun Instagram sendiri ya, namanya PLN Cimahi Selatan. Silakan bisa di follow juga. Setiap ada kegiatan pemadaman kami selalu share dan posting di akun tersebut. Itu akunnya boleh di itu PLN Cimahi Selatan. Oke, nah itu Kang Tommy. Jangan lupa di follow tuh PLN Cimahi Selatan ya, akun Instagramnya PLN Cimahi Selatan. Jadi kalau ada info pemadaman dan lain-lain untuk wilayah Cimahi Selatan boleh langsung dilihat ya ke sana ya Kang ya. Nah itu dia good listeners, dan untuk selanjutnya kayaknya kita harus memasuki sesi rehat dulu sejenak ya. Dan tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Kang Demi dan juga Kang Anam, tentunya good listeners, terkait dengan penyebab listrik padam tadi, ada terencana dan tidak terencana, dan juga tadi kita membahas tentang tim ROW ya, dan juga apa itu ROW good listeners. Dan untuk selanjutnya masih bersama saya Rafa di gelaran kita di acara Radio Talk kita dengan tema amankan listrik di musim hujan. Jadi jangan kemana-mana good listeners, kita nikmati dulu sajian lagu berikut ini. Oke, good listeners, 92,9 FM Mix Radio, dan tentunya masih bersama saya Rafa, dan masih di dalam perbincangan kita di Selasa hari ini ya, di 21 November 2023, masih terkait dengan tema amankan listrik di musim hujan. Kalau tadi sih kita udah berbincang dengan Kang Demi dan juga Kang Anam ya. Nah, untuk sesi kali ini, untuk sesi kedua, kita sudah kehadiran ada narasumber kita, ada Kang Adeng Ganda ya, sebagai tim leader K3L dan KAM ULP Cimahi Kota. Selamat pagi Kang Adeng. Siang teh, udah lewat jam 10 Oh iya benar, pagi menjelang siang. Iya teh, betul teh. Nah, terus untuk selanjutnya ada Teh Putri Nur Zaidar sebagai tim leader K3L dan KAM UP3 Cimahi. Selamat siang Teh Putri. Selamat pagi menjelang siang Oh Teh. iya. Ganti. Aduh Teh Putri, ini kita kayaknya udah lama nggak ketemu ya setelah Iya. sekian purnama. Lagi healing kemarin ya. Oh iya, Jadi lagi baru masuk healing. lagi, mulai fokus kerja lagi. Siap. Soalnya dari kemarin udah ada good listeners yang nanyain, kok waktu talk show kemarin Teh Putri kemana nih, nggak dengar suaranya. Gantian. Gitu. Iya, siap gantian. Nah, kalau untuk ini, untuk good listeners seperti biasa, untuk Anda good listeners yang ingin bertanya seputar tema yang tadi, Anda bisa langsung aja hubungi kita via WhatsApp interaktif di 085161280929. Karena di sini udah ada narasumber yang udah siap nih buat jawab pertanyaan-pertanyaan dari good listeners ya. Dan juga untuk Anda good listeners yang sedang berada di luar wilayah jangkauan Mix Radio, di luar kota Cimahi ataupun di luar wilayah kota Bandung, Anda bisa langsung dengerin perbincangan menarik kita via streaming. Linknya di s.id/Mix Radio Cimahi. Nah, good listeners, kalau tadi kita ngobrolin soal musim hujan ya. Musim hujan itu sekarang udah datang ya Kang ya Teh ya, apalagi di kota Cimahi sendiri nih. Musim hujan biasanya identik dengan banjir ya, mengingat kalau air tuh udah ketemu listrik itu bahaya kan ya. Nah, terkait hal tersebut, apa sih yang harus kita waspadai di saat musim hujan? Ya, jadi kan di listrik itu di kami kan ada isolator, ada konduktor, ada penghantar juga kan. Nah, air itu salah satu yang menghantarkan listrik gitu. Nah, apa harus waspada? Ya, sering juga ada berita ya lagi di
bawah pohon, ada petir, sambaran petir. Lalu misalnya lagi di satu tempat, tiba-tiba dia megang meja, padahal itu mejanya terbuat dari besi. Taunya ada air yang mengalir di dekat stop kontak, itu juga berbahaya gitu. Jadi kenapa musim hujan ini kita juga waspada, takutnya amit-amit nih di peralatan di rumah ada bocor, lalu kabelnya terkelupas, bisa mengenai barang-barang yang bisa menghantarkan arus listrik, itu pasti akan menyetrum ke kita seperti itu. Jadi di sini kami menghimbau juga untuk masyarakat agar berhati-hati nantinya. Beratan listrik kita tuh aman tidak, seperti itu. Dijauhkan dari jendela misalnya, jangan dekat-dekat jendela. Kan ada tuh anak-anak kos biasanya ya, dekat-dekat jendela biar sebenarnya kan karena kita kan kemarau nih, panas nih, dia ngerjain tugas di dekat jendela, terus menarik kabel stop yang roll kabel itu, terus taunya lama-lama kelamaan nggak dipindah, pas hujan air masuk, nah itu bisa menjadikan konsleting, atau kalau udah konslet takutnya nanti lama-lama bisa menimbulkan percikan api seperti itu. Nah, jadi itu dia good listeners ya, penjelasan dari Teh Putri tadi, karena sifat air itu konduktor ya Teh ya. Ini mampu menghantarkan listrik dan sangat rentan menimbulkan kecelakaan akibat tersengat listrik. Jadi kayak Teh Putri tadi bilang, kalau musim hujan kita harus perhatiin tuh alat-alat listrik kita ada yang terkena percikan air hujan atau enggak. Apalagi untuk anak-anak kos ya. Kalau anak kos tadi kata Teh Putri, senangnya kalau kan kemarin kita sempat mengalami musim kemarau panjang panas banget. Udah Cimahi yang biasanya dingin aja rasanya udah panas, nggak pasang AC. Jadi anak-anak kos lebih milih buat nugas di dekat jendela ya, narik roll kabel. Nah, apalagi kalau sekarang musim hujan, jangan lupa tuh ya dipindahin si roll kabelnya ya. Nah, apalagi kalau misalnya hujannya lebat kan ya Teh Putri, kadang hujannya kadang gede, terus ada petir juga ya, banyak hal pokoknya yang bisa mengganggu jaringan listrik, yang bisa mengganggu aliran listrik, atau bahkan bisa bikin listrik mati tuh Teh Putri. Untuk faktornya sendiri, kalau misalnya terjadi pemadaman listrik saat musim hujan, ini biasanya disebabkan oleh faktor apa aja sih? Boleh dijelaskan? Boleh sama saya mungkin ya, Teh. Mangga sama Kang Adeng. Betul, memang kan sekarang image-nya kalau waduh musim hujan nih, hujan terus, mati listrik terus gitu kan. Padahal ada beberapa hal yang menyebabkan listrik padam pada saat hujan. Di antaranya yang pertama tuh hujan deras dan angin kencang, yang menyebabkan tadi sudah disampaikan sama Mas Demi ya, benda roboh mengenai jaringan listrik. Contohnya jika ada ranting atau sampai pohon roboh gitu kan. Nah, itu mengenai jaringan listrik, maka itu akan menyebabkan padam. Kemudian ada lagi petir. Biasanya di daerah-daerah atas yang rawan petir, ketika hujan besar kemudian jaringan listrik kita tersambar petir, itu juga menyebabkan padam. Kemudian ada lagi lingkungan tempat tinggal warga yang terendam banjir. Misalkan daerah sini kan di bawah itu biasanya banjir ya Teh ya. Iya. Jadi bisa saja itu menyebabkan juga listrik padam. Selain itu juga ada gardu listrik terendam banjir. Kemudian untuk wilayah Ciko memang ada beberapa gardu yang rawan banjir karena lokasi gardunya di bawah permukaan jalan. Itu juga bisa menyebabkan listrik padam pada saat hujan. Gitu, Teh. Nah, jadi itu dia good listeners. Saya ulangi sekali lagi ya, mungkin takutnya ada good listeners yang nggak nyimak ya, yang kelewat mungkin ya, karena biasanya terjadinya pemadaman listrik saat hujan seperti yang tadi dijelaskan oleh Kang Adeng ya, karena tadi hujan deras tadi, terus angin kencang yang bisa menyebabkan benda roboh atau pohon roboh ya Teh ya, ranting pohon yang ketiup angin kena jaringan listrik, ini bisa menyebabkan yang namanya pemadaman listrik ya. Nah, terus juga untuk jaringan listrik yang tersambar petir nih, katanya tuh masyarakat pokoknya jangan sekali-kali berada di dekat jaringan ataupun di tiang listrik ya. Ya kan tinggi soalnya kan. Jadi kalau mau neduh ke kafe aja ya, bisa sambil ngopi, bener gak? Nah, jadi itu dia. Nah,
Untuk selanjutnya nih, kalau lagi hujan tuh biasanya kalau masalah ada aja ya, mulai dari misalnya rembesan air yang mengenai alat kelistrikan atau enggak atap-atap yang bocor. Nah biasanya kalau langkah yang harus dilakukan itu biasanya apa sih kalau misalnya ada rembesan air yang mengenai alat kelistrikan? Boleh Baik. dijelaskan? Kalau misalnya sudah terkena nih di peralatan listrik gitu ya, tunggu sampai kering gitu. Segera dicabut, tunggu sampai kering baru nyalakan kembali. Jadi saya himbau juga nih buat listener yang mendengar setia Mix Radio, bila mana nanti daerahnya sudah terbiasa, mohon maaf banjir gitu ya, Iya. itu mulai sekarang mulai tuh memindahkan stop kontak yang bisa di bawah gitu ya kan, biasanya ada tuh stop kontaknya di bawah itu Iya, iya. untuk dinaikkan seperti itu. Terus yang kedua, bila mana nanti misalnya terjadi banjir namun belum padam nih listriknya, karena kan kita tidak bisa memastikan ya instalasi di rumah itu masih bagus atau tidak seperti itu. Takutnya instalasi di rumahnya sudah tidak bagus, ada air yang sudah datang dan dia kan penghantar arus listrik. Lalu banjir mengenai alat listrik tidak padam, itu harus segera dipadamkan oleh kita sendiri. Bisa dipadamkan melalui MCB yang ada di kWh meter kita seperti itu. Iya, iya. Langsung dipadamin, lalu lapor ke petugas PLN di PLN 123 atau lewat PLN mobile seperti itu. Lanjut setelah itu bisa lapor ke BNPB setempat, karena iya, kan banjir itu kan bencana yang mesti datang saat musim hujan. Iya. Itu karena banyak sekali sekarang yang membuang sampah sembarangan seperti itu ya. Lanjut untuk selanjutnya, bila mana sudah tahu nih ada kabel yang terkelupas, jangan dipegang langsung. Jadi benar-benar harus padam terlebih dahulu, semuanya aman, baru nanti diamankan semua barang-barang elektronik seperti itu. Nah, itu dia ya penjelasan dari Teh Putri nih. Kalau misalnya lagi musim hujan terus di rumah kita kayak misalnya ada rembesan air yang kena alat kelistrikan. Nah, kalau misalnya stop kontaknya udah tergenang atau enggak rumahnya kondisi kebanjiran, tadi kata Teh Putri pastiin si apanya MCB-nya ya? Ya, MCB-nya harus dimatikan langsung. Iya, MCB-nya harus dimatikan langsung. Terus untuk stop kontak atau kabel roll yang biasanya kita simpen di bawah di lantai itu harus segera di ini ya. Diamankan pokoknya. Nah, terus untuk itu juga mematikan peralatan listrik ya, elektronik yang di dekat lantai, terutamanya mesin air ya, Teh Putri ya. Dan juga nih, misalnya nih aliran listrik yang terkena banjir enggak padam aja nih, tentunya good listeners bisa hubungi kontak center PLN ya di 123. Nah, kalau misalnya untuk terkait penanggulangan banjir ini bisa langsung hubungi apa BNPB. BNPB setempat. Iya, siap. Nah itu dia good listeners, untuk Anda yang ingin bertanya ya boleh langsung aja hubungi kita via WhatsApp interaktif good listeners di 085121280929. Kayaknya di sini udah ada ini ya, udah ada yang mau bertanya. Halo, selamat siang, dengan siapa dan di mana nih? Siang. Aduh kayaknya ini kenal ya suaranya. Oh iya, Teh Febi ya. Teh Febi lagi di mana nih? Aduh, baik-baik aja. Kebetulan Febi lagi di luar kota nih. Oh, lagi healing? Sambil dengerin streaming juga. Oke, siap, mantap ya sambil dengerin streamingnya Mix Radio nih. Teh Febi lagi di mana di luar kota, lagi healing? Cirebon lagi kerja. Oh, lagi ya, dinas. kerja ini. Aduh, semangat loh ya, disemangatin dari sini nih sama Iya, Akang tuh. Teteh narasumber. Nah, Asik. silahkan Teh Febi mau bertanya apa? Boleh. Gini nih, kalau misalnya kita mindahin mesin meteran itu, mesin meter ya, sorry bukan mesin meteran ya, sorry. Mesin meter itu KWH meter ya. posisinya apa? KWH meter, KWH meter ya. Ah iya betul, KWH meter, sorry. Mindahin bukan ke bangunan lain sih, tapi kayak posisinya aja, karena punya saya sekarang itu kan terlalu tinggi, jadi pengen diturunin sedikit aja. Kira-kira bisa nggak ya? Apa nggak bisa? Apa harus prosedurnya gimana gitu? Boleh, silakan dijawab Oke, sama Kang makasih, Adeng Teh ya. Febi ya. Sebetulnya bisa Teh, cuman bagusnya menghubungi dulu PLN, karena kan KWH meter itu asetnya PLN ya Teh ya. Jadi kalau mau geser maupun hanya 1 jengkal mungkin ya Teh ya, bagusnya itu amannya lapor dulu ke PLN, nanti PLN yang akan menggeserkan. Teh Febi tahu beres aja. Iya sih.
Iya, nah itu. Biayanya mahal nggak? Sebetulnya kalau untuk gesernya sedikit sih nggak ada biaya sih teh. Sebetulnya, cuman nanti dilihat dulu di lokasinya. Apabila teteh pengen, oh misalnya segini kurang cukup, nanti ada petugas yang ke sana yang untuk survei dulu teh, untuk ngelihat dulu ke lokasi. Oh, oke Betul. oke oke. Jadi dari tingkat kesulitannya mungkin gitu ya? Betul, betul teh. Ada material. kabelnya, panjang pendeknya gitu ya? Iya. Betul betul teh. Oke oke oke. Siap. Kalau gitu, apa bisa menghubungi ke PLN? Lewat Seluruh, PLN mobile maksudnya- aja teh. Itu sudah seluruh PLN Indonesia bisa. mobile. Oke Betul. oke oke. Iya, Bangga. baiklah jika demikian. Iya, terima kasih Teh Feby atas Iya, pertanyaannya. terima kasih banyak. Jangan Sudah lupa sangat ya menyenangkan. download Teh. PLN Mobile-nya. Udah download belum nih Teh Feby? Siap. Belum sih. Oh iya, segera Ya, download kebetulan ya. kan HP-nya baru nih. Oh, aduh, baru. Oh, itu lagi. Siap, terima kasih Mohon maaf. Teh Feby atas pertanyaannya. Oke, Selamat Ibu melanjutkan. Rafa, bye-bye. Iya, selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima Terima kasih, kasih. Teh Feby. Iya, nah itu dia good listeners nih untuk Anda ya yang mau langsung berbincang dengan narasumbernya kita. Udah ada Kang Adeng dan juga Teh Putri yang siap menjawab ya. Boleh langsung aja kayak Teh Feby tadi tuh nelpon, gak usah malu-malu di 085 161 280 929. Nah, untuk selanjutnya nih masih ada kayaknya nih pertanyaan-pertanyaan. Waduh, udah banyak banget yang masuk ya. Tenang, jangan deg-degan ya. Gampang kok Ah, pertanyaan. bagus dong banyak dengerin berarti. Iya, banyak banget yang Infonya dengerin bisa nih. tersalurkan dengan baik. Siap, iya. Betul. Ada Ibu Tri nih dari Cimahi ya. Katanya nih beberapa hari yang lalu pas hujan sekitar maghrib ya, sekitar azan maghrib listrik di rumah itu mati ya, tiba-tiba mati. Tapi lihat di rumah tetangga kok pada nyala, saya mati sendiri katanya gitu. Saya cek tuh lampu depan rumah kayaknya ada kayak meledak gitu, kayak ada suara ledakan ya. Entah kena air hujan atau karena hujannya cukup lebat. Tapi biasanya kalau lampu meledak terus seisi rumah listrik mati itu biasanya karena faktor apa ya? Baik, kalau gitu berarti karena konsleting. Jadi kan di PLN itu ada namanya MCB ya. Di situ ada pengaman kita namanya MCB, miniatur circuit breaker. Di situ dia bekerja dua, hubung singkat atau beban lebih. Jadi bila mana ada hubung singkat, konsleting lah ya kalau di umum itu konsleting, dia akan langsung memutus aliran listrik tersebut. Yang kedua, bila mana ada beban lebih, misalnya harusnya pelanggan menggunakan 1000 kWh saja batas dari kontraknya. Namun dia mengotak-ngatik tuh, itu yang paling bahaya karena kalau misalnya mengotak-ngatik kita tidak bisa tahu bebannya tuh melebihi, jadi bisa menimbulkan kebakaran tuh karena itu di otak-atik. Jadi MCB kita nggak bekerja, nah itu yang bahaya juga. Iya, gitu. jadi jangan diotak-atik sendiri ya. Iya. Kalau soal-soal kelistrikan yang nggak bisa dihandle sendiri, itu langsung aja hubungi PLN ya, betul. Nah, untuk selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kak Andre ya. Katanya kalau ada keluhan kita lapor ke PLN, terus keluhan kita diresponnya lama apa enggak ya? Lama apa enggak nih katanya? Saya jamin enggak, Pak. Oh iya, sudah Bapak dijawab. pasti harusnya mendownload PLN Mobile Nah, biar cepat, betul. tepat, Iya, dan tuh. bermonitor itu Siap. langsung. Tuh Kak Andre ya, langsung aja download PLN Mobile-nya karena ini saya bukan endorsement ya. Ini saya mau ngasih testimoni ya. Kalau misalnya saya nih selama misalnya ada keluhan-keluhan atau masalah terkait kelistrikan nih di radio, saya langsung hubungi nih ke Kang Adeng, tahu sendiri ya. Sering betul, direpotin nih sama saya ya. betul. Nah kalau ada masalah kayak PLN gitu, PLN tuh belum ada 5 menit langsung datang ke lapangan, cepat dan juga sigap ya. Nah itu dia Kak Andre, jadi gak usah diraguin ya untuk kecepatannya PLN ini dalam memuaskan pelanggannya selama 24 jam itu akan selalu ada ya. Jadi gak usah takut lama apa enggak, jawabannya gak lama ya Kang Iya, Andre. dipastikan nggak akan lama, Pak Andre. Iya, nah itu dia good listeners. Kayaknya nih kita harus rehat sejenak dulu dan kayaknya ini pertanyaan udah makin numpuk ya nih Kang Adeng, Teh Putri harus siap-siap nih. Nah untuk selanjutnya good listeners tentunya masih bersama saya Rafa dan juga masih bersama Teh Putri dan juga Kang Adeng ya yang akan mengisi ruang dengarnya kita. Dan untuk selanjutnya good listeners kita rehat dulu sejenak dan kita nikmati dulu sajian lagu berikut ini.
Oke, good listeners, 92,9 FM Mix Radio. Dan di siang hari ini good listeners tepatnya pukul 10:50 ya. Tentunya kita kembali lagi masih dalam perbincangan kita bersama ini ya good listener, bersama PLN UP3 Cimahi. Kalau tadi sesi pertama kita udah berbincang dengan Kang Demi dan juga Kang Anam. Nah, kalau sekarang kita masih bersama ada Teh Putri Nur Zaidar sebagai tim leader K3L dan KAM UP3 Cimahi, dan juga masih ada Kang Adeng Ganda ya sebagai tim leader K3L dan KAM ULP Cimahi Kota. Kayaknya ini Kang Adeng Ganda kalau dilihat dari raut wajahnya udah siap ya buat jawabin pertanyaan dari good listeners nih. Insyaallah. Iya, ketua geng ya. Leadernya ya. Nah, kalau kita masih ngobrolin soal kelistrikan itu sendiri. Nah, tadi kalau kita sih sebelumnya di sesi sebelumnya kita udah bahas bareng Kang Adeng dan juga bareng Teh Putri terkait faktor apa aja yang biasanya bisa menyebabkan pemadaman listrik di saat musim hujan. Dan juga tadi kita bahas langkah-langkah yang memang harus kita lakukan jika ada rembesan air yang mengenai alat kelistrikan. Nah, tapi untuk kali ini tentunya kita akan menyampaikan kabar bahagia ya untuk good listeners. Katanya PLN ini lagi ngadain promo apa sih? Boleh mungkin dijelasin ya. Ini pasti udah ditunggu-tunggu sama ibu-ibu nih di rumah ya. Semua yang diskon itu udah langsung cenghar ya kalau Sundanya lah. Modis Mbak. Jadi untuk promo kita sekarang namanya promo Hari Listrik Nasional. Di sini kita mengadakan promo ini dikarenakan kemarin kita habis ulang tahun nih Teh PLN. Selamat ulang tahun dari 27 Oktober ya. Jadi kenapa harganya juga 27, 10, 23 ya, karena ini adalah tanggal ulang tahun PLN. Jadi promonya tuh Rp271.023. Pantas tadi saya bingung, kok ada tulisan 23-nya. Oh, ternyata ini tanggal ulang tahun PLN ya. Iya, betul. Jadi mau tambah daya ke berapapun sampai ke 7.700 harganya sama. Itu 271.023. Jadi ini kayak datang ke PLN juga, di sini kita ada brosurnya atau tadi di akun-akun PLN Cimahi yang sudah tersebar, itu akun backup ya, dari PLN Cimahi Kota, Prima Cibabat, Cimahi Selatan, Lembang, Cilili, Malarang, semuanya juga ada. Itu dari 450 misal nih ke langsung nih mau ke 5.500. Harga aslinya tuh Rp4.893.450, cuman bayar 773 saja, 771.000 saja. Sama juga yang 1.300 mau ke 7.700 yang harusnya 6 juta, tinggal 200 ribuan saja, seperti itu di PLN. Tapi tentu saja nih ada syarat-syarat ketentuan, karena kan kita gratis tidak mungkin langsung gratis gitu, kita ada syaratnya dong gitu ya untuk mendapatkan gratisannya ini atau diskonnya yang sangat menggiurkan ya, dari 6 juta ke cuma 200 ribu. Wah, itu kayak beli kacang gitu ya, kayak beli bala-bala jadi mungkin bisa Pak Adeng ya ada tambahan mungkin dari mungkin tambahannya. Jadi buat bapak ibu, terutama ibu-ibu nih yang bertambah daya dalam rangka Hari Listrik Nasional ini. Jadi yang pertama, jika ibu meterannya prabayar atau token, nah ibu bisa beli dulu token minimal 50.000 di aplikasi PLN Mobile. Ya, jadi download dulu nih PLN Mobile yang pertama, betul. Atau misalkan bapak ibu pelanggan yang masih listriknya masih meteran lama, nah, itu yang penting bayar listrik dulu di aplikasi PLN Mobile, baru bisa dapat promonya yang 271023 gitu Teh. Nah, itu good listeners. Jadi kalau pengen dapat promo harus berjuang dulu ya. Sama ini ya, berlakunya sampai sampai 30 November. Nah, sampai 30 November nih, kurang lebih ada 10 harian lagi lah ya. Yang punya rumah di sini, di sana, di mana-mana, nah silahkan ditambah daya untuk rumah-rumahnya. Karena ini seluruh Indonesia ini Teh, nggak ada cuma Cimahi aja. Seluruh gitu. Indonesia ya. Jadi ini para pendengar good listeners yang mendengarkan via streaming dari Sabang sampai Merauke ya, ini bisa loh ya untuk mengikuti yang namanya promo tambah daya nih untuk Anda yang pengen tambah daya nih good listeners. Nah, ini ada yang nanya nih kebetulan. Kayaknya ini ada bentar ya.
Oh ini Ibu Nur di Cimahi katanya mau tambah daya mumpung lagi promo ya pakai PLN Mobile tapi bingung nih, boleh dijelasin nggak langkah-langkahnya katanya gitu. Boleh. Jadi pertama ada yang diciptain Pak Adeng ya, download dulu, habis download. Download Kalau ya. misalnya token, beli pulsa. Kalau misalnya dia yang batalan biasa, masih yang konvensional itu bayar listrik. Nah, bayar listrik kan jangan di yang lain, tetap di PLN Mobile. Setelah itu nanti keluar lagi nih ke home yang pertama, itu pilih yang ada flyer atau gambar hari listrik nasional. Diklik lah itu Bu ya. Nanti muncul halaman berikutnya ada kode voucher. Nah, kode vouchernya itu silahkan di copy gitu. Setelah di copy balik lagi ke halaman yang awal, pilih menu tambah daya. Diisi semuanya data, lalu sudah benar, di next nanti dikopikan tadi kodenya ke kolom kolom voucher, ada di situ, nanti ada kolom voucher, dipastikan di situ atau disalin di situ, langsung di oke, nanti akan udah muncul ke harga yang baru seperti itu. Nah itu dia Ibu Nur ya, di langkah-langkahnya kalau mau tambah daya mumpung lagi ada promo nih 271.023 ya. Nah jadi tadi yang pertama tuh download aplikasi PLN Mobile-nya dulu, itu harus wajib ya. Nah terus tadi baru ke home, lalu tadi ke flyer, tinggal diklik tuh di flyer ada tanda apa, Ada vouchernya. hari listriknya ya. Iya langsung ke kode voucher, Tapi tinggal tadi bayar dulu nih, bayar listrik atau beli token listrik dulu. Iya, jadi Ibu Nur sebelum untuk mendapatkan sebelum mendapatkan promo ya, jadi bayar listrik dulu ya, atau beli token dulu. Nah untuk selanjutnya nih masih ada pertanyaan ya. Nah ini katanya, ini kayaknya saya tadi kelewat ya, gak denger syaratnya apa sih biar dapat promo tambah daya katanya gitu. Ya boleh dijelaskan lagi. Ya, syaratnya sih tadi ya udah dijelaskan, saya jelaskan kembali buat Bapak Ibu yang mau dapat promo tambah daya yang senilai hanya Rp271.023, tambah daya sampai dengan daya 7.700. Jadi yang pertama untuk Bapak Ibu yang meterannya sudah token, bisa beli dulu pulsa minimal 50.000 di aplikasi PLN Mobile. Beli pulsa dulu Beli pulsa ya, dulu, minimal betul. 50.000. Atau Bapak Ibu yang meterannya masih meteran lama, bisa bayar listrik dulu di aplikasi PLN Mobile. Baru di situ bisa mengajukan proses tambah daya dengan harga promo tadi 27, 10, 23 gitu Bapak Ibu. Nah, itu dia ya. Nah, untuk selanjutnya nih ada lagi nih pertanyaan. Ada dari ini Ibu atau Bapak Nata ya. Katanya kalau bayar listrik lewat PLN Mobile itu adminnya lebih kecil dari aplikasi lain nggak ya? Betul, Katanya gitu. administrasinya lebih kecil. Kalau yang awal dulu malah gratis gitu. Di beberapa metode pembayaran. Cuman kalau sekarang hanya lebih kecil saja dari yang lainnya seperti itu. Iya, nah jadi kalau bayar listrik di PLN Mobile aja ya. Admin kan lumayan ya. Ya. Atau enggak 3.000, 5.000 itu lumayan banget loh. Jadi mending di Cuman aplikasi. bisa beli bala-bala ya. Iya, betul. Nasi kuning. Masih ada nggak nasi kuning? Nah, untuk selanjutnya ada juga pertanyaan dari Ibu Lilis nih. Katanya pengen tambah daya nih saya, tapi bikin akun PLN Mobile-nya atas nama saya, tapi untuk data listriknya atas nama suami saya, itu bisa nggak ya? Bisa. Bisa. Ini yang nanya ibu-ibu semua ya, sesuai. Iya, kan ini sesuai ya, sesuai dengan targetnya Iya, ibu-ibu nih. harapannya nanti ya pas ibu-ibu ini lagi belanja gitu ya, kumpul di komplek belanja sayur gitu udah ngasih info-info ke yang lainnya. Iya. Gitu. Jadi bisa tersalurkan semua info kita. Biasanya kan gitu ya saya belanja. Iya, tersebar luas. Diskon gitu kan. Oh, Pasti diskon kayak apa gitu ya. Jadi pas Langsung, nih ibu-ibu. iya. Iya. Kalau biasanya kalau ibu-ibu ngobrol di satu komplek itu langsung tersebar kabarnya di seluruh penjuru dunia ya. Betul. Ya betul sekali nih. Tapi ini ada terakhir nih katanya satu pertanyaan lagi nih. Oh ini dari Alia ya. Saya pernah baca dapat share dari grup RW katanya hati-hati bagi rumahnya yang pakai baja ringan. Soalnya baja ringan ternyata bisa membuat orang yang menyentuhnya bisa tersengat listrik alias kesetrum. Kayaknya ini lagi renov waktu musim hujan kali ya. Katanya saya kurang paham, mungkin boleh dijelasin sama Akang Teteh narasumber. Boleh. Ya mungkin ini Bu ya, baja ringan kan kita tahu itu bahannya bisa jadi penghantar. Nah mungkin pada saat renovasi juga kan banyak
instalasi-instalasi yang tidak kita perhatikan. Jadi bagusnya kalau di atap itu untuk instalasi itu pakai paralon kecil. Jadi lebih aman, mungkinnya tidak menyentuh langsung ke jaringan tersebut. Dan juga banyak instalasi kalau lagi renov itu kan yang terkelupas, rusak gitu ya. Nah itu mungkin yang bisa menyebabkan tersetrum atau tersengat tersebut. Jadi yang pertama itu yang perlu dilakukan itu perbaiki dulu instalasinya, cari aman dulu, yaitu dipakai tadi ya pipa untuk instalasinya, terus baru pasang bajaringan. Insya Allah aman sih Bu. Nah, iya, jadi Bu Alia diperbaiki dulu ya instalasinya. Jadi bukan listriknya nih, tapi instalasinya. Nah, jadi itu dia good listeners. Nah, sebenarnya ini kita masih pengen berbincang lebih lama lagi, tapi karena keterbatasan waktu ini sebenarnya yang nanya masih banyak loh. Mungkin bisa untuk di part selanjutnya kali ya. boleh. Minggu depan masih ada lagi Iya, tenang dengan aja good narasumber listeners. yang lainnya. Iya, dengan narasumber yang lainnya. Nah, karena kita sudah ada di jam-jam akhir nih, mungkin langsung aja ya untuk closing statement mungkin boleh langsung disampaikan oleh. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan, dan terima kasih juga nih Miss Radio sudah selalu menjadi teman setia PLN nih buat sama-sama. memberikan informasi baik itu Iya. tentang keselamatan maupun tentang promo-promo di PLN. Jangan lupa juga nih sudah tanggal 21 sebenarnya sudah lewat ya Pak Adeng ya untuk Sudah, pembayaran listrik kemarin ya. harusnya Harusnya terakhir tuh kemarin bayar listrik. Betul. Tanggal 20 selalu terakhir bayar listrik. Sebenarnya ini juga yang dikasih tahu ke pelanggan bahwa tanggal 20 itu adalah bukan pemakaian bulan ini, tapi pembayaran itu tuh dari pemakaian bulan lalu. Jadi seringnya nih ya pelanggan belum selesai bulannya kok udah disuruh bayar listrik, gimana sih kan gitu kadang-kadang pelanggan ibu-ibu gitu ya. Bukan Ibu, itu pemakaian bulan sebelumnya. Dikasih waktu oleh PLN 20 hari untuk membayar seperti itu. Jadi mohon bisa melakukan pembayaran tepat waktu nih agar tidak mohon didatangi kerjasamanya oleh- ya. Iya, betul, petugas kami kan tidak enak ya. Dia Iya. enak makan bala-bala, makan bakso, makan cuanki, tidak tahu sama petugas kami Ibu bayar listrik, Iya. itu kan nggak enak. Jadi moodnya Ada. turun ya. Iya, gitu. Bagusnya pas gajian langsung ya Mbak. Langsung Iya, betul. Tanggal 1 sudah ada tuh Iya. tagihannya langsung Sudah cepret ada. gitu dibayar ya. Mumpung gajian tanggal Betul. 1. Oke, Lanjut, oke. terima kasih juga. Lanjut untuk ini tetap mewaspadai untuk pelanggan-pelanggan kami tentang bahaya listrik di sekitar lingkungan rumah maupun lingkungan sekitar kita. Kadang di rumah sudah aman, namun sedang main kemana, misalnya main di tempat bermain atau main di tempat-tempat yang banyak orang, namun kurang waspada juga nih adanya bayar listrik, itu juga mohon diperhatikan kembali seperti itu. Dan jangan lupa, biasanya kita suruh follow IG, tapi sekarang IG kita kami lagi ada Iya, semoga lekas pulih ya. Semoga akan lagi cepat pulih agar kita bisa berkomunikasi lagi lah gitu ya. Iya. Info-info tentang pemadaman, info tentang yang lainnya akan segera diperbaiki oleh tim kami seperti itu. Oke, mungkin ada tambahan dari Kang Adeng? Pokoknya untuk Bapak Ibu, kita pegawai PLN dan petugas teknik siap melayani Bapak Ibu 24 jam sehari. Betul. Seminggu Iya, 7 hari. iya. Pokoknya ada apapun yang membahayakan segera lapor. Khususnya lewat PLN Mobile ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa download PLN Mobile. Nah, itu dia good listeners. Jangan lupa download PLN Mobile dan juga jangan lupa untuk membayar listrik setiap tanggal 20 ya. Jadi jangan sampai nunggu lewat kena denda. Ya pokoknya gajian langsung bayar listrik ya. Nah, itu dia good listeners, dan terima kasih loh ya untuk narasumber-narasumber dari PLN UP 3 Cimahi. Tadi di sesi pertama sudah ada Kang Demi Pratomo ya sebagai tim leader K3L dan KAM ULP Prima Cibabat. Kemudian terima kasih juga untuk Kang Anam sebagai tim leader K3L dan KAM ULP Cimahi Selatan. Dan terima kasih banyak nih untuk Kang Adeng yang sering saya repotkan ya sebagai tim leader K3L dan KAM ULP Cimahi Kota. Dan terima kasih juga untuk Bu Putri Nur Zaidar sebagai tim leader K3L dan KAM UP 3 Cimahi. Dan juga terima kasih nih untuk Anda good listeners yang
yang sudah mendengarkan sejak pukul 10 tadi sampai dengan pukul 11 di hari ini. Dan tentunya nanti akan ada PLN Roadshow lagi ya minggu depan ya Teh ya, dengan narasumber berbeda dan juga dengan host yang berbeda katanya ya. Dan juga terima kasih ya, di sini sudah ada narasumber, ada Kang Anam, ada juga Kang Demi, ada juga Arin, ada juga Rasya ya yang menjadi fotografer dan juga dokumentasi. So, akhir kata terima kasih untuk semuanya. Saya Rafa pamit undur diri dan sampai jumpa.